シュマロみたいにふわふわいつも頑張る君の横顔ずっと見てても気づかないよね夢の中なら二人の距離縮められるのになApakah Anda pernah memiliki keinginan untuk menyerupai karakter dalam film animasi? Atau setidaknya Anda pernah melihat orang-orang yang berkumpul menggunakan pakaian serta tata rias seperti tokoh dalam cerita film? Ya, orang-orang tersebut biasa disebut sebagai cosplayer. Cosplayer atau cosplay merupakan gabungan dari kata kostum dan player. Mereka yang bermain dengan kostum atau orang-orang yang memiliki hobi berkegiatan mengenakan pakaian, aksesoris, dan tata rias seperti karakter pujaannya. Cosplay pertama kali hadir di Jepang, tepatnya di daerah Ashinoko, Prefektur Kanagawa pada tahun 1978. Kostum cosplayer pertama kali yang digunakan di Jepang adalah kostum seperti tokoh dalam gambar sampul cerita A Fighting Man of Mars karya Edgar Rice Burroughs. Cosplay sendiri terbagi dalam beberapa kelompok, seperti cosplay anime atau manga, cosplay original, cosplay tokusatsu, cosplay game, cosplay gotik, dan masih banyak lainnya. Di Indonesia, hobi ini bisa mendatangkan berkah loh. Karena banyak sekali orang yang mengundang komunitas cosplay untuk meramaikan suatu acara. Jadi, apakah Anda tertarik menjadi seorang cosplayer? Halo pemirsa komunitas, apa kabar? Di episode kali ini kita akan bertemu dengan teman-teman dari komunitas cosplay yaitu Zero Cosplay. Cosplay adalah kumpulan dari orang-orang penyuka karakter ataupun tokoh dari sebuah cerita fiksi. Dan yang paling penting juga dalam cosplay ini salah satunya adalah make up. Dan saya udah janjian sama salah satu anggota dari Zero Cosplay yang biasa menangani masalah make up. Kita langsung temuin dia aja yuk. Halo Mbak Erlin. Halo. Wah, lagi dandan. Peralatan makeupnya banyak banget. Ini Mbak Erlin lagi dandan untuk karakter apa nih? Iya, aku lagi dandan buat karakternya favorit aku, Catwoman. Catwoman, wow, Catwoman. Oke. Susah nggak sih Mbak bikin karakter Catwoman itu? Apalagi makeup sendiri kan? Catwoman sih sebenarnya kalau yang tergantung ya. Jadi kan kalau cosplay itu kan kita tergantung referensi karakternya. Jadi kalau misalnya saya sih sebenarnya lebih banyak ke arah superhero gitu. Jadi biasanya tuh kalau superhero itu paling kendalanya itu kita mungkin lebih kayak mukanya agak berusaha dibule-bulein. Tapi iya kan ceritanya bukan orang Asia. Biasanya kan karakternya bukan Asia gitu. Jadi mungkin agak rada dibule-bulein sama biasa mungkin karakternya lebih kayak kalau orang bilang badass gitu ya, lebih yang kayak jagoan. Iya. Wah, keren banget. Kalau misalnya makeup karakter yang lain misalnya kayak animasi gitu, biasanya sih kendalanya dia lebih kayak lebih kartun ya, kan matanya belo-belo, gede-gede gitu. Jadi lebih kayak matanya digede-gedein. Mbak, udah berapa lama sih belajar makeup untuk anime kayak gini? Kalau makeup cosplay sih sekitaran mungkin mau 5 tahun lah ya. 5 tahun? Mbak, aku juga pengen. Ayo, boleh. Mau jadi karakter apa? Nah, itu dia.
Kira-kira jadi apa ya pemirsa? Jadi sekarang terserah Mbak aja, mau muka aku pengen nanti pas ngaca lihatnya udah beda. Oke. Ditantang nih. Oke, siap. Mbak, jangan pakai itu. Emangnya kenapa? Karakter ini make upnya lain. Oh nggak sama kayak makeup biasa ya? Lain, aku make upin Aduh. aja. Berarti ini nanti dihapus juga? Oh. Ya udah deh kalau gitu. Nah berarti bisa mulai makeup sekarang nih? Oke. Oke. Nah, udah selesai. Udah nih. selesai? Ayo, mau ngaca? Pemirsa, saya pengen lihat ini sebenarnya muka saya sekarang udah berubah jadi karakter apa, tapi masih disimpan dulu rasa penasarannya. Sekarang udah boleh ngaca? Boleh. Ngaca sekarang ya? Silakan. Oke. Wah. Oh my god. Saya takut lihat muka saya sendiri. Iya, karakternya emang gitu sih warnanya diambil dari warna-warna Bali. Ini menggambarkan karakter siapa nih? Atau biar lebih jelas saya pakai kostumnya dulu gimana? Iya. Oke. Oke kalau gitu nah pemirsa kita udah lihat ini bentuk hasil wajah saya yang baru setelah di makeover sama Mbak Erlin. Tapi kita harus ganti baju dulu nih biar tahu karakter apa secara keseluruhan ya. Ya udah kalau gitu saya ganti baju sebentar, pemirsa jangan kemana-mana. Nah pemirsa bisa tebak nggak? Ini saya sekarang berperan sebagai siapa? Saya aja juga nggak tahu. Ini tampilan keseluruhannya mulai dari make up sampai kostum dan juga aksesoris kipas ini. Kita nanti tanya langsung aja sama Mbak Erlin. Mbak Erlinnya mana ya? Tapi Mbak Erlinnya kemana ya? Oke, ini nih Mbak Erlin yang tadi dandanin saya, yang make upin saya udah berubah karakter juga jadi Catwoman. Nah Mbak Erlin, sekarang Mbak Erlin punya utang nih buat ngejelasin ke saya, ini karakter saya sebagai siapa ini? Kalau yang ini desain karakter original gitu. Jadi karakter ini saya bikinnya dari penari Bali. Oke, berarti inspirasinya dari penari Bali? Iya, dari Bali. Jadi memang beberapa bagiannya sih memang berbeda otentik dari penari Bali, ditambahin beberapa bagian yang saya bikin sendiri. Jadi kayak misalnya yang ini beberapa otentik gitu, bener-bener emang buat penari Bali kayak gitu. Dan ya inspirasinya dia dari penari Bugis gitu. Kalau Mbak ini karakter Catwoman, betul. Emang suka dengan karakter Catwoman? Pastinya sih, saya suka banget. Makanya ini sebenarnya walaupun kelihatannya sederhana gitu, sebenarnya ini udah kostum Catwoman saya yang keempat gitu. Jadi saya pernah eksplor coba pakai bahan-bahan lain gitu, pakai bahan-bahan lain. Ada yang mungkin lebih shiny tapi kurang ketat kayak gitu. Jadi udah saya eksplor. Jadi kayak ini sama saya pernah bikin juga Catwoman versi lain juga gitu. Wah pemirsa, dua kostum ini aja udah unik banget. Kita pengen lihat juga nih kostum dari teman-teman Zero Cosplay yang lain. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di komunitas.com. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumahnya Mas Oki, seorang costum maker untuk cosplay. Kita mau lihat nih koleksi kostum apa aja yang ada di sini sambil ngobrol-ngobrol juga sama Mas Oki. Halo Mas Oki, lagi sibuk ya Mas? Iya, ini mau persiapan. Mas Oki ini sekarang lagi ngerjain kostum apa nih?
Ya, ini buat persiapan kita untuk perform Big Hero 6 di Bali Hati ini nanti. Oh, ini Big Hero ya? Iya, ini namanya BMX. BMX. Nah, Mas Oki buat bikin satu kostum sebesar ini butuh waktu berapa lama sih, Mas? Kalau ini sekitar 2 bulanan. Memang kita udah persiapan waktu sebelum filmnya juga diputar. Itu udah 3 bulan sebelumnya kita udah persiapan kita bikin sebelumnya. Oke, selain kostum ini, kalau ini apa nih? Nah, ini namanya Godzilla. Ini kita cukup bangga karena ini baru pertama kali dibuat. Ini pertama kali dibuat Di untuk dunia. kostum di dunia. Hmm. Dan ini nanti juga untuk pertunjukan yang sama? Betul, masih yang sama. Oke. Nah, Mas, selain 2 kostum ini, ada kostum apa lagi, Mas? Ada banyak di atas, Boleh saya lihat? silakan. Nah, pemirsa, kita lihat ke atas yuk. Banyak banget Mas Oki kostumnya di sini. Ya, ini tempat penyimpanannya, Mbak. Ini tadi Mas Oki sebut juga sebagai arena bermain ya, tempat Iya. bermain. Nah, ini awal mulanya Mas Oki ini tertarik buat bikin kostum cosplay ini apa sih? Pertamanya waktu itu ada event Star Wars. Memang saya waktu itu suka satu karakter namanya Boba Fett. Hah? Boba Fett, Boba Fett. bounty hunter. Ini helmnya. Ini kostum pertama saya. Pertama bikinnya dari kaleng aluminium. Ini hasil karya pertama nih dari Mas Oki nih. Bajunya pakai seng, ya. Jadi waktu itu sempat luka-luka juga. Oke, dan saya kebayang panasnya seperti apa. Betul. Ya ini juga keren-keren banget nih Mas. Ini kostum apa nih? Saya kebetulan nggak tahu ini karakter. Ini dari Guardian of Galaxy, Star-Lord. Oh oke. Kalau ini saya kenal, saya masih ingat. I am Groot. I am good. Ya, ini dia nih. Dan dialognya cuma itu aja. Iya. Nah, ini karakter yang Nah, ini Man-Bat. ini serem loh. Iya. Ini juga biasa dipakai untuk Nah, ini bahannya latex. Bahannya latex. Jadi untuk supaya nyaman kita pakai topeng kertas dulu dalamnya. Kemudian kita masukkan supaya dia berbentuk. Baru tambahin bulu-bulunya. Tambahin taringnya. wah. Kalau yang contoh kepala ini untuk apa nih Mas? Ya, ini salah satu contoh kepala dari teman saya. Oke. Dia bikin topeng full mask. Nah, jadi saya bikin sesuai dengan mukanya supaya nanti topengnya benar-benar pas sampai dia bisa bicara, ekspresinya dapat. Oh, sampai sedetail itu ya. Nah, ini yang di bawah nih agak-agak serem nih pemirsa. Nah, ini khusus buat Halloween. Ini dari games, dari seri games Resident Evil. Oh, Ini namanya Nemesis. Bisa dipakai juga, tapi memang tergantung orangnya ya. Kalau claustrophobic dia akan pingsan sih sepertinya. iya. Karena benar-benar ngekep Ngakep banget ya. Dan ini pun dipegang itu saya agak berminyak. Memang jadi seperti kayak daging hidup, apalagi nanti ditambahin. Nah iya itu dia maksud saya. Kayak megang daging. Wah ini serem. Mas Oki terima kasih banyak. Saya udah diajak Terima kasih, keliling-keliling lihat Alex. kostum-kostum yang ada di sini. Dan pemirsa di rumah pasti juga penasaran pengen lihat seperti apa penampilan dari teman-teman Zero Cosplay di panggung. Makanya jangan kemana-mana, tetap di komunitas.com. Bring it on, bring it on. If you got what it takes to survive, son, bring it on. Spit your best written lines, your best written rhymes, and then we gon' see who's number one. Bring it on, bring it on. If you got what it takes to survive.蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がマシさ俺
Pemirsa komunitas.com, sekarang saya sedang berada di Gelora Bung Karno, tempat teman-teman dari Zero Cosplay latihan. Itu mereka di sebelah sana, lagi sibuk latihan. Kita lihat aja yuk. だけど明日の予定もわからない無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうはさ愛しい思いも負けそうになるけどステージしかしないベンチだらけの Mas, gimana, berat nggak? Lumayan berat ya. Panas nggak sih Mas di dalam? Oke, nggak terlalu panas lah ya. Nah, ini dia pemirsa, salah satu kostum yang nanti akan dipakai buat teman-teman dari Zero Cosplay tampil. 蝶になって一途な風に乗ってどこまでも君に会いに行こう曖昧な言葉で Halo Mas, hai. Gimana? Kayaknya capek banget pada habis latihan ya? Nah pemirsa, ini saya sama teman-teman dari Zero Cosplay dan ini ketuanya Mas Robi. Tadi yang dibawain itu cerita tentang apa? Jadi kita tadi persiapan untuk perform di Jakarta Toys and Comic Fair 2015. Oke. Jadi di situ kita akan membawakan special show, cosplay show, di mana kita membawakan tema Big Hero 6. Oh, oke, Big Hero 6. Nah yang pengen saya tanya, ini cerita yang dibawain cerita asli dari filmnya kah? Atau dibikin cerita sendiri atau gimana? Jadi karena kita kan sebenarnya cosplay ya, bukan official dari pemegang lisensi filmnya. Jadi kita mengapresiasikan mereka dengan kostum-kostum yang kita buat semampu kita, sebagus mungkin agar bisa tetap memuaskan teman-teman yang datang untuk menonton kita. Dan untuk segi ceritanya sih supaya lebih seru, kita membuat cerita original sih. Oh, cerita original. Dan di sini kita sedikit kasih bocoran bahwa cerita kita tuh kita bawakan ceritanya sekitar 10 tahun setelah 10-15 tahun setelah kejadian di film itu. Oke, berarti ini kita melihat ke masa depan. Ceritanya di 10-15 tahun ke depan. Wah, keren ya. Kalau untuk komunitas Zero Cosplay-nya sendiri udah berdiri berapa lama? Jadi ceritanya sih kalau dari awalnya tuh Zero tadinya supporting dari sebuah komunitas lainnya. Kita sebagai sebuah supporting team, tapi akhirnya kita resmi berdiri sendiri. Menjadi sebuah Zero Cosplay Indonesia seperti sekarang itu telah diresmikan secara langsung pada tahun 2013. Kita juga selain show, kita juga biasanya selalu mengadakan gathering. Suka Pakai kostum masing-masing? tergantung temanya. Kadang-kadang kita sering mengadakan acara nonton bareng. Nah, terkadang contohnya waktu kita film Big Hero 6 kemarin juga, kita gathering untuk nonton bareng dan kita memakai kostum gitu nontonnya. Wah, berarti di bioskop itu orang Betul. akan kaget ya, ini ada apa nih? Dan pakai kostum merah? karena kita tim pertama di dunia yang punya kostum armor Big Hero 6 terlengkap, pertama di dunia, kita sempat diapresiasi juga oleh Disney, kebetulan. Disney Studio Indonesia. Keren banget. Oke deh kalau gitu, silakan lanjut latihan. Siap. Nonton lagi dari sebelah sana ya. Dadah. Nah, sekarang kita lihat nih penampilan dari teman-teman Zero Cosplay beraksi. Cerita ini diawali dengan latar para penjahat yang berkumpul memperlihatkan sisi konyol mereka. Hingga muncul salah satu anggota dari Big Hero 6 yang tidak sengaja bertemu dengan grup penjahat. Mereka akhirnya saling beradu kekuatan dengan diselingi sedikit adegan drama kehidupan sehari-hari. Cerita pun berakhir dengan kemenangan pihak Big Hero 6. Gimana? Seru kan? Untuk kalian yang memiliki komunitas menarik yang ingin diliput, segera saja kirimkan email ke komunitas.com@mnctv@yahoo.co.id. Sampai jumpa lagi minggu depan di komunitas.com.